Ada orang yang kehilangan seseorang bukan karena orang itu pergi, tapi karena satu keputusan kecil yang mengubah cara mereka saling memandang untuk selamanya. Dan yang paling menyakitkan, kadang bukan cinta yang berakhir, melainkan kepercayaan. Selama 2 tahun, Seno selalu berpikir masih ada waktu. Waktu untuk menjelaskan apa arti Putih dalam hidupnya. Waktu untuk menjadikan semua kebersamaan mereka sesuatu yang lebih jelas daripada sekadar teman. Karena selama ini, semuanya terasa baik-baik saja. Mereka bekerja di perusahaan yang sama. Seno di divisi marketing, Putih di bagian HR. Hampir setiap siang mereka makan bersama di kantin kantor. Bukan kebiasaan yang dibuat-buat. Hanya sesuatu yang terjadi begitu saja sampai akhirnya terasa wajar. Putih selalu punya cerita tentang rekan kerja yang membuatnya kesal. Tentang mimpinya yang sederhana, ingin menjadi seseorang yang dianggap mampu. Sementara Seno lebih banyak mendengarkan. Ia memang tidak pandai mengungkapkan isi hatinya. Sepulang kantor, mereka sering berjalan menuju halte bus yang sama. Kadang membeli kopi, kadang hanya duduk sambil melihat kendaraan berlalu lalang. Seno menikmati semuanya. Dan tanpa sadar, ia mulai menyimpan harapan. Suatu hari nanti, mungkin, saat waktunya tepat, ia akan mengatakan semuanya. Namun hidup sering bergerak lebih cepat daripada rencana yang disimpan terlalu lama. Suatu pagi, perusahaan mengumumkan pembukaan posisi supervisor. Posisi yang selama ini diincar banyak orang, termasuk Seno. Dan ternyata, termasuk Putih. Awalnya tidak ada yang berubah. Mereka masih makan siang bersama. Masih bertukar cerita. Bahkan saling menyemangati. Semoga kita sama-sama berhasil ya. Putih pernah berkata sambil tersenyum. Seno mengangguk. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa apapun hasilnya nanti, hubungan mereka tidak akan berubah. Ia salah. Dalam beberapa minggu berikutnya, persaingan mulai terasa. Bukan persaingan yang kasar. Bukan saling menjatuhkan. Hanya 2 orang yang sama-sama ingin membuktikan kemampuan mereka. Seno bekerja lebih keras. Ia menyiapkan berbagai strategi pemasaran. Membuat presentasi. Menyusun ide baru. Sebagian besar ide itu lahir dari lembur panjang dan secangkir kopi yang sudah dingin. Dan seperti biasanya, beberapa ide itu ia ceritakan kepada Putih saat makan siang. Bukan karena ingin pamer, melainkan karena Putih adalah orang yang paling ia percaya. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Saat rapat evaluasi bersama direksi selesai, beberapa rekan kerja menghampiri Seno. Mereka memuji presentasi yang dibawakan Putih. Presentasi yang berisi beberapa ide yang terasa sangat familiar. Terlalu familiar. Seno membuka file rapat yang dibagikan perusahaan. Lalu membaca setiap halamannya dengan perlahan. Dadanya terasa sesak. Karena ia mengenali hampir semuanya. Ide-ide yang dulu pernah ia ceritakan. Kalimat-kalimat yang pernah ia susun. Sudut pandang yang pernah ia jelaskan kepada Putih. Putih memang tidak mencuri dokumen apapun. Tidak mengambil file. Tidak melakukan pelanggaran. Tapi ia menggunakan semua informasi yang pernah diberikan Seno dengan tulus. Dan hasilnya, posisi supervisor jatuh ke tangan Putih. Hari itu, seluruh kantor memberi ucapan selamat. Putih tersenyum. Orang-orang bertepuk tangan. Namun di sudut ruangan, Seno hanya berdiri diam. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia tidak tahu harus berkata apa kepada Putih. Sejak hari itu, jarak muncul di antara mereka. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Hanya percakapan yang semakin pendek. Tatapan yang semakin jarang bertemu. Dan kursi makan siang yang perlahan menjadi kosong. Putih mencoba menghubunginya beberapa kali. Namun Seno selalu terlihat sibuk. Atau berpura-pura sibuk. Sementara itu, promosi yang selama ini diinginkan ternyata tidak memberikan kebahagiaan seperti yang dibayangkan. Putih mendapatkan jabatan baru. Mendapatkan pengakuan. Mendapatkan pencapaian yang selama ini ia kejar. Tapi setiap sore, ada sesuatu yang terasa hilang. Seseorang yang biasanya menunggunya di halte. Seseorang yang selalu mendengarkan ceritanya. Seseorang yang diam-diam menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Hingga suatu sore yang cerah. Langit berwarna keemasan. Angin berembus pelan di halte bus depan gedung kantor. Putih melihat Seno duduk sendirian. Dan kali itu, ia memberanikan diri duduk di sebelahnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Putih berbicara.
Aku tahu kamu marah. Seno tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang sudah terlalu lelah untuk menyangkal. Putih menunduk. Aku memang pakai ide itu. Kalimat itu akhirnya keluar. Jujur. Tanpa alasan yang dibuat-buat. Tanpa pembelaan. Aku takut terus berada di belakang orang lain. Suaranya bergetar. Aku cuma ingin membuktikan kalau aku juga bisa. Seno memandang jalanan di depannya. Mobil-mobil terus berlalu. Seperti waktu yang tidak pernah berhenti. Ia memahami alasan Putih. Tapi memahami tidak selalu berarti bisa menerima. Kadang luka tetap menjadi luka. Meski kita tahu kenapa luka itu dibuat. Tak lama kemudian, bus datang. Percakapan mereka berakhir begitu saja. Seperti banyak hal lain dalam hidup yang tidak pernah mendapatkan penutup sempurna. Beberapa bulan berlalu. Putih semakin sukses sebagai supervisor. Sementara Seno menerima tawaran pekerjaan di perusahaan lain. Kesempatan baru, lingkungan baru, dan mungkin awal yang baru. Sebelum pindah, mereka bertemu sekali lagi. Di sebuah kafe dekat kantor lama. Kafe yang memiliki kursi dekat jendela favorit mereka. Tempat yang dulu sering dipenuhi tawa dan cerita sederhana. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang hal-hal ringan. Bukan tentang perasaan, bukan tentang masa lalu, bukan tentang kemungkinan yang pernah ada. Karena ada beberapa hal yang sudah terlambat untuk dibahas. Dan mereka sama-sama mengetahuinya. Ketika pertemuan selesai, Seno berdiri lebih dulu. Putih tersenyum. Seno membalas senyumnya. Hangat, tulus, namun terasa jauh. Lalu ia melangkah pergi. Putih memandang punggungnya hingga menghilang di balik keramaian kota. Dan untuk beberapa saat, ia tetap duduk di sana. Di kursi dekat jendela yang dulu selalu mereka tempati bersama. Kini hanya ada satu cangkir kopi yang tersisa. Sementara kursi di seberangnya kosong. Mungkin begitulah hidup. Tidak semua orang yang berarti bagi kita akan tinggal sampai akhir. Tidak semua hubungan berakhir karena kurangnya rasa sayang. Kadang yang hilang adalah kepercayaan. Dan ketika itu pergi, cinta yang belum sempat diucapkan pun ikut berjalan menjauh. Meninggalkan kenangan yang tetap hangat, namun tak lagi bisa menjadi rumah.